Pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 25 Agustus 2024. Kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Seha Filmditi, dan kebaktian di Gedung Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta A. Lopuhaa dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari pertama Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Tiga, berikut kami bacakan kepada jemaat nama-nama bakal calon diaken dan penatua hasil penjaringan dari setiap sektor untuk periode pelayanan 2025-2030. Nama-nama bakal calon diaken dan penatua Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, masa pelayanan 2025-2030. Sektor Anggrek, Unit 1, Balon Diaken, Ibu Julia Uneputi, Ibu Margareta Mendes. Balon Penatua, Bapak Andre Sopakua, Ibu Nelci Baker. Unit 2, Balon Diaken, Ibu Batseba Pagaya, Ibu Sani Leliak. Balon Penatua, Bapak Henry Ishak, Bapak John Kakisina. Sektor Bakung, Unit 1, Balon Diaken, Ibu Mary Lelapari, Ibu Salomi Lawa. Balon Penatua, Bapak Rudi Lelapari, Bapak Hendra Suhendi. Unit 2, Balon Diaken, Ibu Enike Siahaya, Ibu Monika Makatita. Balon Penatua, Bapak Hali Nunumete, Bapak Immanuel Manuputi. Unit 3, Balon Diaken, Ibu Diana Noya, Ibu Isna Pangewa. Balon Penatua, Ibu Yos Bali, Bapak Anton Bali. Sektor Dahlia, Unit 1, Balon Diaken, Ibu Lucy Heumase, Ibu Juliana Lopati. Balon Penatua, Ibu Lodemince Lopati, Bapak Yopi Heumase. Unit 2, Balon Diaken, Ibu Mendi De Fretes, Ibu Ria Heni Dahoklori. Balon Penatua, Bapak Nikolaus P. Rumtili, Ibu Dina Vince Karniku. Unit 3, Balon Diaken, Ibu Ros Rupesi, Ibu Neti Renyan. Balon Penatua, Bapak Desmond Latumahina, Bapak Markus Rahayan. Sektor Kenanga, Unit 1, Balon Diaken, Ibu Megi Latuheru, Ibu Susan Kastanya. Balon Penatua, Bapak Rudi Nunumete, Bapak Rick Nelson Kastanya. Unit 2, Ibu Dorce Pormes, Ibu Desi Luhukai. Balon Penatua, Bapak Hein Tualena, Ibu Juliana Luhulima. Unit 3, Balon Diaken, Ibu Meti Sesa, Ibu Silpa Waifli. Balon Penatua, Ibu Afi Pesik, Ibu Vivi Alphonse.
Sektor Mawar Saron, Unit 1, Balon Diaken, Ibu Yohana Yesayas, Ibu Josina Samalo. Balon Penatua, Bapak Ekmon Sinai, Bapak Ehud Samar. Unit 2, Balon Diaken, Ibu Mudiara Kolelsi, Ibu Rona Poseratu. Balon Penatua, Bapak Benjamin Nathan Sampe, Ibu Rona Kainama. Unit 3, Balon Diaken, Ibu Susana Patiasina, Ibu Else Herlin Talapesi. Balon Penatua, Bapak Samuel Leasa, Bapak William M. Talapesi. Unit 4, Bakal Balon Diaken, Ibu Lubita Sarli Lewir, Ibu Maria Tomasoa. Balon Penatua, Bapak Maurits J. Lawalata, Bapak Jacob Romer. Sektor Melati, Unit 1, Balon Diaken, Ibu Matresia Latuheru, Ibu Ivone Retopjan. Balon Penatua, Bapak Yohanes Retopjan, Bapak Thomas Perulu. Unit 2, Balon Diaken, Ibu Yeni Laratmase, Ibu Elizabeth Slarmanat. Balon Penatua, Ibu Manselin J. Waifli, Ibu Astrid Uneputi. Unit 3, Balon Diaken, Ibu Agnes Makalua, Ibu Wisye Leki. Balon Penatua, Bapak Ferry Latuperisa, Ibu Selce Lekatompesi. Sektor Teratai, Unit 1, Balon Diaken, Ibu Lindri Naomi Kastanya, Ibu Margarita Risamena. Balon Penatua, Bapak Martin Weno, Ibu Margarita Titalei. Unit 2, Balon Diaken, Ibu Theodora Liubana, Ibu Juliana Patiasina. Balon Penatua, Bapak Christian Tahapari, Bapak Jelvis Leha. Unit 3, Ibu Susana Johannes, Ibu Yani Manuhutu. Balon Penatua, Ibu Sophia Was, Ibu Jen Kaihatu. Ambon 24 Agustus 2024, Panitia Pemilihan J. Lewir Sekretaris, Penatua Nyonya L. Luhukai Ketua. Lima, nyanyian persiapan kebaktian pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau.
Mari datang padanya menyembah serta sujud. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Jemaat, mari kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats pembimbing pertama Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jemaat, kita memuji Tuhan bersama-sama. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah.
vokal grup laki-laki teratai disilahkan untuk memuji Tuhan. Kaki ini melangkah lelah tanpa bimbinganmu. Sejauh mata ini menatap, tiada lagi belayan kasih-Mu Tuhan. Hampa hidup ini tanpa Engkau Bapa, semua tak berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Kami masih rindu jamahan kanan-Mu. Sering kami tak menyadari tentang arti hidup ini. Tak ada mengasihi sesama di dalam kehidupan kami. Bapa, tunjukkan jalan yang benar, bawa kami dalam terang kasih-Mu. Berikan kasih damai-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terima hinaan dunia ini. Ajar kami balas kejahatan dengan yang baik. Ajar kami untuk mengalah dan mengasihi dunia yang membenci kami. Tuhan, berikan Roh-Mu untuk saling mengasihi. Tuhan, jauhkan rasa iri dalam diri kami. Tuhan, hadirkan damai hati agar kami hidup dalam terang kasih-Mu.
kami tak menyadari tentang arti hidup ini. Tak ada mengasihi sesama di dalam kehidupan kami. Bapa, tunjukkan jalan yang benar, bawa kami dalam terang kasih-Mu, berikan kasih damai-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terima hinaan dunia ini, ajar kami balas kejahatan dengan yang baik, ajar kami untuk mengalah dan mengasihi dunia yang membenci kami. Tuhan, berikan Roh-Mu untuk saling mengasihi. Tuhan, jauhkan rasa iri dalam diri kami. Tuhan, hadirkan damai hati, agar kami hidup dalam terang kasih-Mu. Berikan roh hidup untuk saling mengasihi. Tuhan, jauhkan rasa iri dalam diri kami. Tuhan, hadirkan damai hati, agar kami hidup dalam terang kasih-Mu. Tuhan, hadirkan damai hati, agar kami hidup dalam terang kasih-Mu. Terang kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian Bapak-Bapak Pelpri Sektor Teratai. Umat yang mengaku dosa, ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Padamu Tuhan,
Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan pemberitaannya. Mengawalinya mari kita berdoa, dan doa ini
kita akan melakukan Kidung Jemaat 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah, ya Roh Kudus. Pembacaan Alkitab di pagi ini terbaca dalam Alkitab Perjanjian Lama pertama Samuel pasal 2 ayat 11 dan berakhir pada ayat yang ke-26. Pembacaan Alkitab ini dibacakan secara berbalasan. Firman Tuhan ini diberikan judul Kejahatan Anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah
yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Iya, yang jelas semua orang ada dalam sukacita. Kalau tidak ada sukacita, maka hari ini Bapak Ibu dan anak-anak yang ada datang dan beribadah. Amin toh Bapak Ibu? Iya. Dalam bulan ini Bapak Ibu, ketong ada dalam sukacita bersama dengan bangsa dan negara. Semua orang bersukacita. Dan tanpa disadari, tanggal 25 ini adalah minggu terakhir dalam bulan Agustus. Pemberitaan firman Tuhan dalam minggu ini menitik beratkan kepada keluarga sebagai basis pembinaan. Hal ini ditetapkan oleh Gereja Protestan Maluku. Kenapa tema keluarga sebagai basis pembinaan itu ditentukan dan ditetapkan di minggu ini? Sebab tanggal 30 Agustus nanti Bapak Ibu, kita ada di dalam perayaan HUT keluarga Gereja Protestan Maluku. Dan sekaligus kita akan mencanangkan Pekan Pembinaan Keluarga. Dan sekaligus kita juga ada dalam sukacita bersama nanti di tanggal 6 September. Gereja Protestan Maluku akan merayakan ulang tahun yang ke-89. Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan di sepanjang minggu ini, Bapak Ibu dan Beta ada dalam pergumulan dengan keluarga, di mana kita meletakkan keluarga sebagai basis utama pembinaan. Keluarga memiliki peran yang sangat penting di dalam perkembangan pertumbuhan generasi muda gereja, generasi muda bangsa dan negara. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap ada dan menjalankan peran kita sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga. Sebagai anak-anak, kalian juga harus bersyukur bahwa ada papa dan mama yang setiap saat memberikan perhatian. Bukan papa dan mama menyiapkan hanya uang jajan untuk ke sekolah, tetapi ada perhatian, ada kasih sayang, ada nasihat. Jangan sampai dibilang bahwa papa dan mama ini seperti TV rusak. Mau pagi, mau siang, mau malam, bunyinya tidak karuan. Jadi kalian harus memahami bahwa papa dan mama orang tua punya tanggung jawab untuk ada dan membina, karena keluarga merupakan basis yang paling utama di dalam perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Pembacaan firman Tuhan hari ini pertama Samuel pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Memberikan gambaran tentang pendidikan kepada anak-anak.
bagaimana peran orang tua, bagaimana peran papa dan mama untuk anak-anak di dalam kehidupan mereka setiap saat. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan hari ini ada dua pola pembinaan. Ada dua pola pendidikan yang ditonjolkan di dalam bacaan firman Tuhan. Yang pertama adalah seorang imam, keluarga seorang imam, yakni Imam Eli. Pembinaan yang dilakukan oleh Imam Eli, dia memang sangat sayang kepada kedua anaknya. Dia memanjakan mereka. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia memberikan kesempatan atau pembiaran kepada anak-anak itu untuk melakukan kejahatan. Jadi dia sayang anak-anaknya, punya perhatian kepada anak-anaknya, tetapi membiarkan pembiaran, ya, kesalahan anak itu berkembang. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana tindakan kedua anak dari Imam Eli itu, mereka mengambil korban bakaran, ya, dari orang-orang Israel yang mau dipersembahkan untuk Tuhan. Dengan seenaknya mereka mengambil, mereka memakai nama Imam Eli. Bahkan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, para pelayan, orang-orang yang melayani Tuhan, perempuan-perempuan, mereka melakukan, ya, mengajak mereka untuk melakukan tindakan-tindakan prostitusi. Kehidupan anak-anak Imam Eli benar-benar jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Terkadang juga Bapak Ibu, kalau ketong bu anak salah, ketong saya mau terima. Bahkan mungkin orang yang menyampaikan itu dipersalahkan juga, dibenci juga. Ada Bapak Ibu yang di saat ini seperti itu, ada. Kita pikir yang ada Bapak Ibu amin, amin. Harus amin bahwa Bapak Ibu yang pung anak kalau salah, jangan biarkan dia dalam kesalahan, jangan bantu dia, jangan tolong dia. Jangan nanti dia sama dengan anak-anak Imam Eli. Selidiki dia, betul keseng. Tapi terkadang orang tua dengan dia punya dalil. Kita pun anak ini baik. Betul Bapak Ibu, dia baik di muka keton, tapi belum tentu di luar itu dia juga dibentuk oleh lingkungan. Kita punya kisah, baru saja beta menangani anak didik di sekolah. Bapak Ibu, dia kasih tahu gambar-gambar yang tidak baik. Kalau anak-anak Getsasi don't tahu dia punya link. Tahu betul toh Getsasi? Anak-anak don't tahu, don't senyum-senyum Bapak Ibu. Waktu diserahkan kepada beta sebagai guru agama, Bapak Ibu, beta telusuri dan betul dia yang, ya, tahu link itu. Tetapi ketika beta memanggil orang tuanya, orang tua bela dia. Bahkan kami para guru dipersalahkan. Mari Bapak Ibu, beta mau bilang, pembiaran seperti ini jangan terjadi bagi ketong orang tua. Kalau salah, ketong bilang salah, lalu ketong didik dia. Jangan ketong biarkan dia sama dengan Imam Eli. Pola pembinaan yang kedua Bapak Ibu, kalau ketong lihat dalam bacaan firman Tuhan saat ini. Keluarga dari Elkana. Bagaimana dia punya perhatian, kasih sayang kepada Samuel. Masih kecil, tetapi dia dibawa untuk melayani Tuhan. Ini luar biasa.
Masih kecil anak ini sudah dibawa untuk melayani Tuhan, membantu Imam Eli. Sehingga pertumbuhan anak ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dia disukai bukan saja oleh Imam Eli, tetapi dia disukai oleh Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap ada dan menjalankan peran kita. Sebagai anak-anak, kalian harus tetap menghormati orang tua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beta kalau tanya anak-anak Getsasi atau anak-anak pemuda, kira-kira satu hari itu dong bermain game atau buka HP itu berapa jam? Ada yang bilang Ibu Pendeta 5 jam, 6 jam, bahkan sampai tidur juga HP masih babunyi. Tapi waktu suruh dong baca Alkitab dong mengantuk cepat. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita sebagai orang tua kita harus punya perhatian khusus untuk anak-anak. Dong lebih pintar dari ketong semua orang tua. Apalagi buka-buka internet. Dong lebih pintar dari papa dan mama. Jadi mari ketong tetap ada mendampingi anak-anak ini sama dengan orang tua dari Samuel. Supaya kehidupan anak-anak kita diberkati. Supaya anak-anak kita punya masa depan yang gemilang. Jangan kita biarkan anak-anak kita diperbudak oleh handphone. Jangan kita biarkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu anak-anak, ada sampai kelas 6 yang tahu buka Alkitab. Tapi dia tahu buka handphone. Suruh di mana saja dia tahu, tapi suruh buka Alkitab dia yang tahu. Mari katong bersama-sama punya tanggung jawab supaya anak-anak ini dia tidak hancur. Dia punya hidup tetap diberkati. Ajaklah anak-anak kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, dengan memperkenalkan mereka kepada Tuhan, hidup mereka diberkati. Mungkin Bapak Ibu kalau baca kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada perintah yang Tuhan Allah berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Bahwa perkenalkanlah Tuhan yang esa itu saat mereka tidur, saat mereka berjalan, saat mereka makan. Perkenalkan itu kepada anak-anak kita. Supaya mereka tahu bahwa di dalam hidup ini hanya ada Tuhan yang esa, yang selalu ada dan setia di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah tidak lagi percaya Kristus. Kenapa beta katakan demikian? Karena anak-anak muda sekarang mereka punya pikiran itu sudah modern. Mereka lebih berpikir dengan logika. Tidak berpikir dengan iman. Ada ajaran-ajaran yang membuat anak-anak muda mereka bisa terpengaruh dan meninggalkan Kristus. Ini yang sangat ditakutkan.
Begitu juga dengan perilaku-perilaku penyimpangan-penyimpangan kehidupan yang terjadi di dalam lingkungan kita. Akibat pergaulan bebas Bapak Ibu, banyak anak-anak kita pun juga mengalami korban. Dan ini merusak masa depan mereka. Jadi mari, jangan kita seperti Imam Eli. Kita membiarkan anak-anak kita melakukan dosa, melakukan kesalahan. Dan oleh sebab itu, hari ini Gereja Protestan Maluku menitik beratkan peran Bapak Ibu sebagai orang tua. Memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak. Supaya anak-anak ini menjadi generasi yang benar-benar generasi yang takut Tuhan. Istilah yang keren sekarang bilang begini. Anak-anak sekarang ini dong generasi apa? Set ya. Generasi tunduk. Kalau Bapak Ibu perhatikan saja, kalau dulu-dulu kalau ketong kumpul-kumpul keluarga, pasti ketong baca cerita. Tapi anak-anak sekarang betul anak-anak getsasi, dong pun tangan cuma deng HP. Dong tidak lagi mau membangun komunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka lebih berinteraksi dengan handphone. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan pergaulan-pergaulan yang membuat hidup mereka susah. Hati-hati Bapak Ibu, mari katong tetap ada dan punya perhatian kepada mereka. Beta ingat Bapak Ibu kalau dolo-dolo katong bikin kesalahan, katong pulang lapor for papa dan mama, pasti papa dan mama sing sayang katong, pasti papa dan mama pukulai. Begitukah Bapak Ibu yang mengalami masa itu? Pukul katong. Sekarang susah bisa lah Bapak Ibu. Kalau guru pukul anak-anak di sekolah, pasti guru masuk penjara. Biar itu pukul dan sisir. Ya mungkin kebetulan karena ibu guru mungkin lagi sisir rambu, lalu anak itu dia bamaki lalu pukul dan sisir, masuk penjara. Papa dan mama juga begitulah. Anak-anak bilang, pukul terus, pukul. Ada undang-undang perlindungan anak. Jangan sampai papa dan mama masuk penjara. Beta lapor. Zaman sudah berbeda Bapak Ibu. Katong harus merangkul anak-anak. Di Amsal juga bilang, di ujung rotan ada didikan. Katong didik anak-anak. Katong rangkul mereka, jangan biarkan mereka putus asa. Karena ketika mereka putus asa Bapak Ibu, narkoba dong bisa lari ke sana. Pergaulan bebas dorang akan lari ke sana. Ya, bahkan tindakan-tindakan yang membuat Bapak Ibu dan beta rugi, semua keluarga rugi. Jadi mari sebagai keluarga Allah, keluarga Kristen dalam Gereja Protestan Maluku di jemaat ini, firman Tuhan hari ini mengajak ketong semua untuk bagaimana ketong memiliki peran yang sangat penting untuk anak-anak. Jadi nanti hari Senin Bapak Ibu kita ada di dalam kebaktian Pekan Keluarga. Jadi nanti ketong ada ibadah di rumah-rumah seperti biasanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu majelis datang bawa liturgi, jangan Bapak Ibu ketong kaget lain. Oh iya betul, tadi pagi jam 9 Ibu Pendeta ada khotbah, ada mengingatkan ketong untuk bagaimana ketong punya peran sebagai orang tua saat itu. Bukan saja saat 1 minggu itu, tetapi sampai Tuhan panggil Bapak Ibu dan beta sebagai orang tua. Mari ketong tetap ada dan melakukan tanggung jawab
supaya keton tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati keton semua. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya persilakan berdiri. Dan mari kita sama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan bisa mati. Naik ke surga. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian, saya undang vokal grup Pelpri Teratai untuk memuji Tuhan. Banyak orang yang bimbang di dalam hidup ini, tak tahu lagi kemanakah dia harus mencari. Puaskan jati diri dengan tanpa peduli, ini tandanya kemunafikan manusia di dunia. Tuhan semakin jauh walaupun kita berseru padanya.
selama kita hidup. Itulah sabda Tuhan. Bahasa kita manusia tampaknya mudah untuk melakukannya dalam kehidupan. Memang kenyataan. Oh Tuhan, sungguh aku malu kepadamu. Ya Tuhan, jadikanlah diriku agar juga melayani. Biarlah sisa hidupku dapat berguna bagi sesama. Tuhan semakin dekat akan tinggal di dalam kehidupan ini selama-lamanya. Bahasa kita manusia tampaknya mudah untuk melakukannya dalam kehidupan. Memang kenyataan. Oh Tuhan, sungguh aku malu kepadamu. Ya Tuhan, jadikanlah diriku agar juga melayani. Biarlah sisa hidupku dapat berguna bagi sesama. Tuhan semakin dekat dan akan tinggal di dalam kehidupan ini selama-lamanya. Ya Tuhan, jadikanlah diriku agar juga melayani. Biarlah sisa hidupku dapat berguna bagi sesama. Tuhan semakin dekat dan akan tinggal di dalam kehidupan ini selama-lamanya. Jemaat, ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu dengarlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita.
Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan syukur diberikan, jemaat menyanyi nyanyian PKJ nomor 149 ayat pertama hingga ayat yang ketiga, dan 153 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riuh karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Pakailah seluruh hidupku dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kuasa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah,
Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Nama Tuhan ku muliakan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah-limpah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian minggu di saat ini akan diberikan bantuan belajar bagi ke-21 anak dalam jemaat kategorial Tinang Tenartinil Bentas. Untuk itu kami mengundang perwakilan dari masing-masing sektor untuk mengambil tempat di depan. Dari sektor anggrek, sektor bakung, sektor dahlia, sektor kenanga, sektor mawar saron, sektor melati, sektor teratai, ya, sebelum pemberian bantuan belajar ini diberikan, kami mengundang Ibu Wakil Ketua untuk memberikan arahan singkat terkait dengan pemberian bantuan belajar di saat ini. Kepada yang terhormat Penatua Nyonya Loce Luhukai, kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sekalian, Shalom. Ya, yang beta hormati, beta kasihi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sekalian serta anak-anak. Ya, seperti yang ada di depan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya harusnya ada 7 anak.
namun di hari ini yang berdiri hanya 6, ada 1 sektor perwakilan yang belum diwakilkan di depan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang tentunya seperti yang disampaikan oleh MC tadi bahwa ada ke-21 anak dalam jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Benteng Atas yang di hari ini mendapatkan bantuan belajar. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini Badan Pelayan Jemaat merealisasikan salah satu program yang diputuskan pada persidangan ke-36 bahwa di seksi Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih, subseksi Pelayanan Pendidikan, program bantuan belajar. Memang kalau dilihat dari nominalnya tidak bisa mengatasi seluruh kebutuhan pendidikan anak-anak dalam jemaat ini, dan terlebih ke-21 anak yang mewakili anak-anak di dalam jemaat ini pada tahun pelayanan 2024. Namun gereja hanya memberikan bantuan, memberikan dukungan bagi anak-anak ini agar tetap semangat dan ke depan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang tentunya menjadi kebanggaan banyak orang, kebanggaan keluarga orang tua, bahkan anak-anak ini juga adalah masa depan gereja dan bangsa ini. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, nominal dari setiap anak yang diberikan sesuai keputusan sidang jemaat ke-36, 1 anak diberikan Rp750.000. 7 anak tadi diberikan untuk dipanggil untuk mewakili ke-21 anak yang diwakilkan dari 21 unit pelayanan pada ke-7 sektor pelayanan yang ada di dalam jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Benteng Atas. Beta mewakili Bapak Ibu Badan Pelayan Jemaat, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat sekalian untuk memberikan bantuan ini nanti secara simbolik. Dan harapan kami Badan Pelayan Jemaat, bahkan jemaat ini, bagi orang tua daripada anak-anak yang menerima bantuan belajar di tahun ini atau di saat ini, semoga dapat menggunakannya sebagaimana tujuan bantuan belajar ini diberikan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Demikian, selamat siang, shalom Bapak Ibu. Dipersilakan kembali ke tempat. Pemberian bantuan belajar selesai, kami kembalikan ke pelayan firman. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Di hari ini Tuhan masih tetap ada dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana kami boleh mendapatkan berkat makanan, berkat pekerjaan, bahkan juga lebih daripada itu, berkat nafas kehidupan. Dan kiranya kami tetap ada dan dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru ini. Kami minta kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan Allah senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Allah senantiasa mendengarkan setiap pinta doa kami yang kami lakukan, yang kami naikkan di hadapan Tuhan setiap saat. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak kelemahan. Tetapi ketika kami bawa di hadapan Tuhan,
Kami punya keyakinan bahwa Tuhan Allah akan senantiasa ada, menolong dan memberkati kehidupan kami semua. Kami yang saat ini bergumul dengan kehidupan keluarga-keluarga kami karena masalah-masalah ekonomi dalam keluarga, Tuhan Allah kami minta Bapa cukupi itu semua dengan kuasa kasih-Mu. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa minta dari Tuhan Allah, Bapa berkati anak-anak kami dalam perjuangan mereka, baik di tingkat PAUD sampai pada perguruan tinggi. Tuhan berjalan bersama-sama dengan anak-anak kami dalam meniti pendidikan mereka. Segala pekerjaan yang mereka lakukan, perjuangan mereka, kami taruh di hadapan Tuhan Allah. Perkembangan pertumbuhan anak-anak kami di dalam jemaat ini, bahkan pergaulan mereka kami taruh di hadapan Tuhan. Tuhan jaga lindungi anak-anak kami ini dengan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa menyerahkan orang tatua kami yang telah lanjut usia. Biarlah mereka juga tetap diberikan semangat dan sukacita untuk tetap ada dan menjalani hari-hari hidup bersama dengan anak-anak, cucu-cucu, bahkan cece-cece mereka ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit. Tuhan kesana jamah mereka semua dengan tangan-Mu yang penuh berkat. Tuhan sembuhkan dengan kuasa kasih-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa menopang Bapak Els Haumahu yang sementara ini dirawat di rumah sakit Leimena. Tuhan senantiasa menolong, melindungi, bahkan Bapak menjaga akan kehidupan Bapak kekasih kami. Segala proses yang akan dilakukan untuk operasi Bapak Els Haumahu, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan sediakanlah berkat di dalam kehidupan Bapak Els bersama dengan istri tercinta. Bahkan para dokter yang akan menangani proses operasi ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan turut campur tangan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa juga menyerahkan Bapak Ferry Lopati yang ada dalam proses terapi. Biarlah Tuhan juga mau menjamah tubuh Bapak kekasih kami. Tuhan mau sembuhkanlah Bapak Ferry Lopati. Begitu juga dengan Bapak Krestatara, anak kekasih kami Nyong Titir Lolobi dan juga Oma Dias yang saat ini ada dalam pemulihan tubuh mereka karena sakit. Mari Tuhan, kiranya di proses pemulihan ini, kuasa Tuhan Yesus senantiasa menjamah, melindungi, bahkan menyembuhkan secara total Bapak Krestatara, Nyong Titir Lolobi, dan orang tua kekasih Oma Dias. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga serahkan pelayanan di hari ini. Semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan berkati. Secara khusus paduan suara vokal grup dari sektor Teratai. Mari Tuhan berkatilah Bapak-bapak kekasih kami yang dengan sukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya diberkatilah mereka dengan talenta-talenta mereka Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama dengan salah satu keluarga di sektor Bakung yang hari ini juga Tuhan memberikan sumbangan untuk pelayanan pembangunan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Ibu keluarga, bahkan adik-adik kekasih kami yang ada dan melakukan pekerjaan sebagai ojek Mawar Saron. Tuhan juga jaga lindungi adik-adik kekasih kami. Tuhan berkati mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan lindungi mereka saat mereka membawa kendaraan di jalan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan proses pemilihan Majelis Jemaat periode 2025-2030.
Terima kasih Bapa di sorga, proses di sektor-sektor telah berlangsung dalam tuntunan kuasa kasih Allah Bapa. Dan kini Bapak Ibu yang telah bersedia untuk dicalonkan menjadi calon penatua dan diaken untuk dipilih lagi di dalam jemaat ini secara utuh. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati Bapak Ibu yang telah mengaku bersedia untuk ada di dalam proses ini Tuhan. Bahkan panitia, kami mohon Tuhan tetap memberikan segala hikmat bagi ketua sampai dengan anggota-anggota. Tuhan berikan kekuatan yang ekstra supaya tanggung jawab yang Tuhan Allah berikan untuk pelayanan ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami. Ampuni kesalahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya persilakan berdiri dan mari sama-sama kita melakukan nyanyian PKJ 202. Yesus tujuh urusanku, Tuhanku halisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Takkanlah hidupku sejuk dan hatiku dah pilu. Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku keluh, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita. Berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai. Shalom Bapak Ibu.
Tuhan Yesus memberkati ketuan semua. Mari kita ada dalam saat teduh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat